Baik, selamat sore untuk kita semua. Di sini kami akan membahas materi diskusi kami dengan tema Bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi ilmiah dalam pembelajaran matematika. Nah, sebelum masuk pada materi kami, perlu kita ketahui dulu apa itu matematika. Nah, matematika adalah ilmu yang mempelajari tentang pola, struktur, hubungan antara angka, besaran, dan ruang. Matematika mencakup berbagai cabang seperti aritmatika atau hitung-hitungan dasar, yang kedua aljabar atau manipulasi simbol dan persamaan, yang ketiga geometri atau bentuk dan ruang, yang keempat kalkulus atau perubahan dan gerakan, serta statistika atau pengumpulan analisis dan interpretasi data. Bahasa Indonesia sangat berperan penting dalam menjelaskan konsep-konsep matematika yang abstrak. Istilah-istilah matematika, rumus, dan teorema harus dipahami dengan baik agar siswa dapat mengaplikasikannya. Kemampuan siswa dalam memahami arti kata, kalimat, dan paragraf dalam bahasa Indonesia akan sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk memahami konsep-konsep matematika. Contohnya, memahami perbedaan antara luas dan keliling atau faktor dan kelipatan sangat bergantung pada pemahaman bahasa Indonesia. Adapun contoh lain seperti perbedaan antara fungsi subjektif, fungsi injektif, dan juga fungsi bijektif memerlukan pemahaman kata-kata kunci subjektif atau memetakan setiap anggota kodomain, injektif atau memetakan setiap anggota domain ke anggota kodomain yang berbeda, dan bijektif atau keduanya subjektif dan injektif. Kekeliruan dalam memahami kata-kata ini akan menyebabkan kesalahpahaman konsep dalam penyelesaian masalah. Nah, jadi di sini bahasa Indonesia sangat berperan penting dalam pembelajaran matematika, bukan sekedar sebagai bahasa pengantar, melainkan sebagai alat komunikasi ilmiah. Komunikasi ilmiah sendiri merupakan penyampaian informasi atau pengetahuan secara logis, sistematis, dan objektif yang digunakan dalam dunia pendidikan dan keilmuan. Bahasa Indonesia dalam semua bidang matematika. Bahasa Indonesia sangat penting dalam semua bidang pembelajaran matematika meskipun tingkat kepentingannya bervariasi, mulai dari matematika dasar hingga terapan. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik dibutuhkan untuk memahami konsep, menyelesaikan soal cerita, menafsirkan hasil, dan mengkomunikasikan ide-ide matematis secara efektif, baik lisan maupun tertulis. Kemampuan ini sangat penting untuk semua jenjang pendidikan dan profesi yang berkaitan dengan matematika, termasuk bagi calon guru matematika. Meskipun simbol matematika universal atau umum, namun pemahaman konseptual dan komunikasi tetap tergantung pada penguasaan bahasa. Yang kedua, bahasa Indonesia dalam mengomunikasikan matematika. Bahasa Indonesia sangat penting dalam mengomunikasikan matematika, terutama dalam proses pembelajaran. Penggunaan bahasa yang tepat dan mudah dimengerti akan membantu siswa memahami konsep matematika, memecahkan soal cerita, dan mengungkapkan gagasan matematika. Kemampuan komunikasi dalam matematika, baik secara lisan maupun tulisan, adalah bagian penting dari standar komunikasi matematika yang harus dikembangkan. Komunikasi matematika melibatkan kemampuan untuk menyampaikan gagasan matematika menggunakan simbol, notasi, dan istilah matematika. Bahasa Indonesia berperan dalam proses ini, terutama dalam menyampaikan gagasan secara lisan atau tulisan. Peran bahasa dan pembelajaran. Bahasa Indonesia digunakan sebagai alat komunikasi dalam pembelajaran matematika, baik oleh guru maupun siswa. Yang ketiga, contoh penerapan. Bahasa Indonesia dapat berperan penting dalam matematika sebagai alat komunikasi ilmiah. Contohnya, dalam menjelaskan konsep geometri, guru dapat menggunakan bahasa Indonesia untuk menjelaskan definisi, teorema, dan langkah-langkah pembuktian dengan tepat dan jelas. Selain itu, bahasa Indonesia dapat digunakan untuk menyampaikan contoh-contoh soal, mengklarifikasi pertanyaan siswa, dan membantu siswa memecahkan masalah matematika dengan bahasa yang mudah dimengerti. Berikut beberapa contoh penerapan. Pembuktian teorema. Dalam pembelajaran geometri, guru dapat menggunakan bahasa Indonesia
solusi. Guru dapat memberikan contoh soal yang relevan dengan materi yang sedang dipelajari, dan kemudian menjelaskan solusinya dengan bahasa yang mudah dimengerti oleh siswa. Yang keempat, tantangan dan solusi. Tantangan penggunaan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi ilmiah dalam pembelajaran matematika adalah: tantangan yang pertama, kurangnya pemahaman konseptual. Siswa seringkali hanya menghafal rumus tanpa memahami konsep di baliknya, yang menyebabkan kesulitan dalam memecahkan masalah yang lebih kompleks. Yang kedua, kesulitan dalam menggunakan simbol dan notasi. Matematika menggunakan simbol dan notasi yang seringkali asing bagi siswa, yang dapat menjadi penghalang dalam komunikasi ilmiah. Yang ketiga, kurangnya kemampuan untuk mengaplikasikan konsep. Siswa kesulitan untuk menghubungkan konsep matematika dengan masalah dunia nyata, sehingga pembelajaran terasa abstrak dan tidak relevan. Solusi yang pertama, peningkatan pemahaman konseptual menggunakan contoh-contoh nyata dan relevan dalam pembelajaran, menggunakan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif dan visual, seperti penggunaan software matematika atau model matematika, menekankan pemahaman konsep di atas menghafal rumus. Yang kedua, penggunaan simbol dan notasi yang lebih jelas. Menjelaskan arti dan pengguna setiap simbol dan notasi secara detail, menggunakan visualisasi untuk membantu siswa memahami konsep yang abstrak. Baik, selanjutnya kesimpulan dari materi yang kami bawakan, yaitu bahasa Indonesia sangat berperan penting dalam pembelajaran matematika, melampaui fungsi sebagai bahasa pengantar. Matematika juga berfungsi sebagai alat komunikasi ilmiah yang memungkinkan pemahaman konsep abstrak, penyelesaian soal cerita, dan komunikasi ide-ide matematika secara efektif. Kemampuan berbahasa Indonesia yang baik sangat penting untuk bidang matematika dari dasar hingga terapan di semua jenjang pendidikan dan bagi semua profesi terkait. Meskipun simbol matematika itu bersifat universal atau umum, namun pemahaman konseptual dan komunikasi tetap bergantung pada penguasaan bahasa Indonesia yang memadai. Tantangan seperti kurangnya pemahaman konseptual, kesulitan simbol matematika, dan kecemasan matematika dapat diatasi dengan pendekatan pembelajaran yang lebih interaktif, penggunaan contoh-contoh nyata, dan penjelasan yang lebih jelas dan mudah dipahami dalam bahasa Indonesia. Sekian hasil penyampaian materi kami. Terima kasih.